Saat Opel mengenalkan mobil model barunya, para jurnalis selalu penasaran di mana mereka menempatkan gambar hiunya. Ini beneran loh, Opel memang menyembunyikan gambar makhluk laut imut ini di kendaraannya sejak tahun 2004. Suatu hari di tahun itu, desainer Opel, Dietmar Finger, mengerjakan sketsa interior mobil baru di rumahnya. Dia akhirnya sampai di bagian yang paling tidak menarik, mendesain panel luar laci dashboard. Kebanyakan orang jarang melihatnya karena letaknya yang agak tertutup. Tapi panel ini penting karena anatomi plastik di dalamnya membantu laci ini tetap stabil. Finger nggak bisa nemu sesuatu yang baru, lalu putranya menawarkan untuk menggambarkan hiu di sana. Finger setuju dengan ide itu dan menunjukkan sketsa hiu itu ke ketua desainer keesokan harinya. Pak ketua juga menyukai ide itu dan begitulah hiu menjadi fitur tersembunyi Opel sejak saat itu. Dan bukan cuma di laci dashboard. Minivan Zafira punya 3 gambar hiu di dashboardnya. Hiu juga ada di mobil tipe City Car Adam dan hatchback Astra. Tempat gambar hewan imut itu menjadi rahasia, bahkan bagi petinggi manajemen desain Opel. Pembeli mobil pun tertarik untuk mencari gambar hiu di kendaraan baru mereka. Volkswagen menamai mobil-mobilnya berdasarkan nama-nama angin. Passat berarti angin yang berembus di wilayah iklim tropis. Scirocco diambil dari nama Sirocco, sejenis angin Mediterania. Polo diambil dari angin polar atau kutub, dan Jetta adalah bahasa Jermannya Jetstream. Wiper mobil pertama ditemukan pada tahun 1905. Sebelumnya, para pengemudi harus menepi untuk menyeka kaca depan dengan kain. Semua itu berubah saat musim salju di New York City ketika Mary Anderson sedang naik tram. Dia kesal karena perjalanannya lama sekali. Karena masinis tram harus terus berhenti untuk membersihkan salju, maka dia membuat sketsa wiper pertama setibanya di rumah. Masinis tram bisa mengoperasikan wiper secara manual dari dalam tram dengan menarik semacam tuas. Anderson mematenkan alat itu dan mencoba menjualnya ke perusahaan manufaktur, tapi ditolak. Mereka mengira produk itu nggak bakal laku. Beberapa tahun kemudian, penemu lain menyempurnakan gagasan Anderson. William Fulbert menciptakan wiper pertama berdaya vakum. Mobil Chrysler 200 punya karpet yang berdesain keren. Ada gambar langit Detroit di sana, yakni lokasi kantor pusat perusahaan mobil itu. Tapi, ada yang hilang dari pemandangan langit itu. Mereka memutuskan untuk menghapus kantor General Motors. Perusahaan ini sudah lama menjadi rival Chrysler. Cukup mudah untuk melihat huruf T di logo Toyota. Tapi pernah nyadar nggak, kita bisa membaca nama perusahaan itu di logonya. Ini huruf T-nya, O, Y, dan A. Logo ini butuh 5 tahun pengembangan. Oval di dalamnya menggambarkan hati para customer dan perusahaan yang tumpang tindih dan saling percaya. Ruang kosong di belakang menyimbolkan kesempatan tak terbatas bagi perusahaan itu ke depannya. Ralph Teeter menemukan cruise control pada tahun 1948. Dia kehilangan penglihatannya saat berumur 5 tahun, tapi dia punya kemampuan merasa dan mendengar yang baik. Dia bisa menghindari sudut-sudut gedung dan bisa merasakan mobil mendekat dari jarak yang jauh. Dia nggak pernah menyerah akan impiannya untuk menjadi insinyur, meski banyak kampus menolak, bahkan untuk sekedar mempertimbangkannya. Teeter akhirnya lulus kuliah dan menemukan speed start. Ini adalah alat untuk mengontrol kecepatan yang membuat kaki pengemudi merasakan tekanan sebagai peringatan saat mobil mencapai kecepatan tertentu. Menahan pedal ini membuat pengemudi tetap di kecepatan itu dan menekan pedal akan menaikkan kecepatannya. Kalau kamu suka main mencari kata, Fiat Panda mungkin pilihan yang tepat untuk kamu miliki. Di pintu bagian dalamnya, ada huruf-huruf bertuliskan Panda dalam berbagai posisi. Pencarian katamu mungkin terbatas sih. Aku cuma dapat kata nap dan pen. Jeep Renegade punya grill yang menyatu dengan lampu depan dan lampu belakang, serta ada gambar Jeep kecil di sudut kaca depannya. Tapi mungkin fitur terkerennya adalah laba-laba yang bilang "Ciao baby" dari kompartemen bahan bakarnya. Mobil mewahnya Hyundai Genesis punya paddle light yang unik. Lampu ini menerangi area di samping pintu depan dan ada logo Genesis yang bisa kamu lihat di tanah. Untuk mendapatkan efek keren ini, kamu harus mengaktifkan dari key fob. Kebanyakan mobil modern punya kamera belakang yang membantu kamu saat memundurkan mobil, terutama di jalanan padat atau sempit. Volkswagen Golf dan Passat terbaru juga punya kamera ini, tapi tersembunyi di balik logonya. Kamu cuma bisa melihatnya waktu pakai gigi mundur, begitu logonya terbuka.
kamera. Ini praktis karena menjaga lensa kamera tetap bersih dan aman. Kalau kamu punya mobil Tesla, coba set musik di volume 11. Fitur rahasia ini adalah penghormatan bagi film dokumenter This is Spinal Tap. Dan juga, kalau kamu tekan huruf T di layar dan ketikkan kata Holiday, mobilmu bakal memulai pertunjukan cahayanya sendiri. Keren! Sistem GPS-nya bisa menampilkan kamu lagi jalan di Rainbow Road dari game Mario Kart. Dan key fob-nya berbentuk miniatur mobil itu sendiri. Charles Goodyear menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839 secara kebetulan. Dia sedang bereksperimen dengan karet dan pin saat nggak sengaja menjatuhkan karet mentah yang bercampur belerang di atas kompor panas. Karetnya menjadi hitam dan keras. Goodyear mematenkan penemuannya, tapi kemudian menemui masalah hukum dan teknis saat perusahaan yang menggunakan penemuannya ini gagal. Saat wafat, Goodyear meninggalkan utang sekitar $200.000. Jumlah yang banyak pada saat itu. Ini cukup ironis mengingat penemuannya sangat menguntungkan banyak orang di masa depan. Ford Model T dulunya adalah mobil paling laris sepanjang sejarah dengan lebih dari 15 juta unit terjual hanya dalam 20 tahun. Tahun 1972, Volkswagen Beetle merebut gelar itu dan kemudian menyerahkannya ke Toyota Corolla. Lebih dari 50 juta mobil Toyota model ini telah terjual sampai tahun 2021. Tahun 1997, Andy Green, pensiunan pilot Inggris, mencetak rekor dunia Guinness untuk kecepatan darat tertinggi yang dicapai dengan mobil. Dia membawa kendaraan bertenaga jetnya Trust SSC ke gurun Black Rock di Nevada. Ini menjadi mobil pertama yang mengalahkan kecepatan suara dengan kecepatan 1.200 km per jam. Kalau kamu pengemudi berpengalaman, pasti kamu nggak perlu lagi ngelihat pedal buat nambah kecepatan atau berhenti. Tapi mungkin itu perlu kalau kamu naik Renault Twingo RS karena pedalnya dibuat custom. Ada simbol play, pause, dan stop di pedalnya kayak di game. Logo Lamborghini yang terkenal itu punya dua arti tersembunyi. Pertama, banteng melambangkan zodiak penemu perusahaan Ferruccio Lamborghini yang lahir tanggal 28 April dan berzodiak Taurus. Alasan kedua pemilihan logo ini adalah orang-orang mengaitkan banteng dengan kecepatan, kekuatan, dan bahaya. Saat pertama kali diperkenalkan, banyak orang yang nyadar logo itu mirip banget kayak logo Ferrari. Kedua logo ini menggunakan perisai yang bentuknya sama, warna emas dan hitam, dan menampilkan hewan. Lamborghini bahkan nggak menyangkal kalau dia selalu menganggap Ferrari adalah rival perusahaannya.